Tes 1 2 tes 1 2.
Tes 1 2 1 2. Salam. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah kedua tadi, ibadah pertama di Bandung, ibadah kedua di Permata ya. Kita bagi berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sukacita dan segala persoalan beban hidup kita percayakan kepada Tuhan. Sakit penyakit pun bisa Tuhan sembuhkan ya, karena Dia Allah pembuat keajaiban. Ketika kita lemah Dia kuatkan, ketika pintu-pintu tertutup Dia akan buka jalan bagi kita. Kita akan nyanyian Ku Mau Hidup Dalam Kasih Allah. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi, namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi, dan tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai lewat jalan kematian. Dia mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas jutaan. Mau memberi hingga tiada yang kasih hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan, mengasihi tanpa kesudahan. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu, Allah yang besar, yang ada di tengah-tengah kami. Kami mohon kehadiran-Mu, Allah yang maha besar, sesuai dengan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau ada, pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi kami, menolong kami, melihat segala kesulitan, kesukaran kami, serta memberi kepada kami jalan keluar, bahkan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Hadirlah Engkau Tuhan, urapilah semua imam-imam, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir memuji Tuhan. Berkatilah kami sekalian. Jangan seorang Kau lewatkan
memuliakan Tuhan. Tapi biarlah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Allah Bapa di surga, sehingga kami merasakan sentuhan kasih Tuhan, sanggup menghapus air mata kami, bahkan memberi kepada kami damai sejahtera yang dari surga untuk memerintah hidup kami selama-lamanya. Kami usir segala kuasa kegelapan. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari ruangan ini, dari pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Semua kami yang hadir, yang melayani dan yang dilayani dalam urapan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Philadelphia. Ya, kasih persaudaraan. Dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalah pembaruan, segala dan syukur ku naikkan. Darahmu telah mencucikan hidupku dengan firman yang hidup berkuasa, telah melahirkan Tuhan. Philadelphia, Philadelphia, menegakkan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih Tuhan. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mengasihi. Dengan kasih mempelai itulah yang tertinggi, ya, di mana kasih itu mengikat kita sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan, dan kasih itu tidak bisa diputus sebab kasih Allah itu sifatnya kekal abadi. Amin. Kita bagi diri kita nyanyikan dengan imanku ku hadapi semua. Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung yang besar, masalah-masalah yang besar, ya. Hadapi semua dengan iman, semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu, dengan berdoa
semua dengan bersyukur. Semua berlalu, iman, doa dan bersyukur, sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Silakan. Ya, ketika Tuhan Yesus memperbanyak roti, dia hanya mengucap syukur, terjadi mujizat. Ya, jangan bersungut-sungut. Lebih baik bersyukur, pasti ada mujizat. Ya, kalau kita bersungut-sungut mukanya pun cem. Ya, kita ganti nyanyian kita, kota tanpa malam. Ada kota, tidak ada malamnya. Itulah kota Yerusalem baru. Tujuan hidup kita. Ya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Di satu kota, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Amin. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Mau ketemu sekarang atau nanti? Mau ketemu sekarang atau nanti? Ketemu Tuhan itu paling enak ya, tapi kok orang belum mau ya. Berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, ya. Ya, di atas mezbah kita pakai berdiri. Dari kasih sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela di pihakku. Bukan
sebab-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi kurban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beri kemenangan, sebab Kau Mempelai yang mengasihiku. Atas sebab-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi kurban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau Mempelai yang mengasihi, sebab Kau sebab Kau Mempelai yang mengasihi. Kita berdoa, benar Tuhan, Engkaulah kepala juru selamat yang menyelamatkan kami, tubuh-Mu Tuhan. Dan Engkau sungguh-sungguh mampu menyelamatkan kami dari kesukaran-kesukaran yang kami hadapi, dari berbagai tantangan yang kami hadapi. Engkau adalah juru selamat, pembuat keajaiban dalam tiap langkah hidup kami. Bahkan ketika kami menarik napas kami, kasih-Mu menyertai kami. Kami merasakan betapa Tuhan baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak bisa kami ukur. Dan kasih-Mu melebihi tingginya langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Kasih setia-Mu kepada kami semua. Dan kami pun akan dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan kepada kami ketenangan, kedamaian, sukacita, bahkan membuka jalan keluar dari kesukaran kami. Setiap firman-Mu adalah firman yang berkuasa mengubah segala sesuatu menjadi indah. Dan kami yakin firman-Mu yang akan ditaburkan turun dan membasahi hati kami yang gersang, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saya serahkan kepada pendeta muda Adar Sipan. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru ya bagi kita semuanya yang kita sudah melewati tahun 2023 dengan penuh banyak pergumulan, dan itu adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Karena kalau kita dengan sadar bahwa kita
melalui jalan yang begitu berliku dalam penderitaan, karena kebenaran itu suatu kasih karunia dan suatu pilihan dari Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besarnya kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Selah. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Jadi kita sudah mendengar bahwa Mazmur 21 ini tidak boleh dipisahkan dari Mazmur 20. Mazmur 20 kalau kita lihat perikopnya adalah mengenai doa. Dan setelah Daud berdoa, sama-sama rakyatnya juga berdoa, akhirnya Daud mengalami kemenangan di pasal 21. Ya, jadi doa Daud ini berkuasa. Ya, Daud berdoa berkuasa, dan banyak juga para nabi ketika berdoa itu memiliki kuasa. Tuhan Yesus juga ketika berdoa memiliki kuasa. Orang percaya juga kalau berdoa memiliki kuasa. Ada amin? Karena orang percaya memiliki kuasa, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-6. Yakobus 5 ayat yang ke-6. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, berarti berkuasa. Ya. Doa orang yang benar, kita baca bersama-sama dari doa orang yang benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Jadi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita biasa mendengar dan sering membaca, biasanya di B saja, doa orang yang benar. Ya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi kita lupa ada cara supaya kita menjadi orang yang benar. Ya, itu di ayat yang A. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kita akan lihat doa ini sangat berkaitan dengan hidup dalam perdamaian. Ya, jadi di ayat ini kita lihat doa yang berkuasa itu dikaitkan dengan yang pertama, yaitu kalau kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, itu dengan cara saling mengaku dan saling mengampuni. Ini cara orang benar berdoa. Ya, dia berdamai dengan semua orang. Ya, diawali memang berdamai itu dengan diri sendiri. Ya, berdamai diri sendiri itu bisa mengakui kenyataan yang ada. Ya, mengakui kenyataan yang ada, mengakui keadaan kita, dan kita harus menerima keadaan kita. Apa yang harus kita damaikan dalam diri kita? Ya, yang pertama adalah kekurangan. Ya, semua orang punya kekurangan. Ada orang lahir cacat, maaf saja. Ya, dengan tidak punya mata yang berfungsi dengan baik,
Ada yang maaf saja kakinya dari lahir tidak ada, tangannya tidak ada. Ya, saya ingat ya, ada salah satu motivator dan sampai dia menjadi hamba Tuhan juga Nick ya. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sampai dia pun angkat telepon itu menggunakan kakinya. Wah, ajaib sekali. Sampai kita lihat dia pun bisa berenang. Orang yang punya tangan kaki pun belum tentu bisa berenang. Ini tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, dia bisa, memang pada awal-awalnya dia sangat kecewa. Mengapa dilahirkan seperti ini? Ya, dengan kekurangannya bisa membuat dia putus asa. Nah, tapi dia bisa berdamai dengan kenyataan yang ada, dengan dirinya sendiri, dengan kekurangan, ya, menerima kekurangan. Ada orang yang dilahirkan dengan kekurangan, saya pun dilahirkan dengan kekurangan, ya, walaupun bukan berarti tubuh saya kekurangan, tapi ya kemampuan saya tidak seperti orang rata-rata lah ya. Ya, dalam kemampuan berbicara masih gagap, masih banyak harus bergumul, ya. Bahkan untuk waktu SMP, SMA, waktu kuliah, waktu saya presentasi di depan, gugup. Saya pas dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya pikirnya hanya satu, bagaimana bisa bicara di depan banyak orang. Wah. Waktu sekolah Lempinel, belum saja 5 menit, sapu tangan saya sudah basah. Sudah basah sapu tangan, karena keringetan. Ya, ya puji Tuhan, lama-kelamaan ya, sampai sekarang khotbah pun tidak mengeluarkan keringat. Jarang sekali mengeluarkan keringat. Ya, tidak begitu gugup waktu zaman sekolah, ya. Jadi banyak kekurangan. Dan kita lihat juga apa yang kita bisa lihat dari diri kita itu tentang rumah tangga. Memang ada rumah tangga yang diawali dengan baik, tapi ada orang yang selama hidupnya belum mengenal Tuhan, ya, rumah tangganya biasa, ada yang tidak begitu baik, ya, tidak begitu baik dalam urusan emosi, ya, pertikaian sering ada karena jauh daripada Tuhan, ya, akhirnya mengalami prahara dalam rumah tangga. Ya, memang rumah tangga itu harus diawali dengan awal yang baik, dengan cara memilih pasangan yang baik juga. Saya sudah pernah mengatakan, ya, guru saya ayah pernah bilang waktu penataran, karena dikatakan istri itu harus tunduk kepada suami. Nah, calon istri tanya, kalau misalnya suami suruh saya masuk sumur gimana? Ya, makanya guru saya langsung bilang, makanya jangan pilih suami yang gendeng, katanya. Ya, dari memilih itu kita harus punya hikmat. Ya, jangan bilang ini asal jodoh, ini jodoh saya. Tidak begitu mudah kita harus bilang ini jodoh saya. Jadi harus dengan hikmat kita harus memilih pasangan hidup. Ya, cara kita pacaran dan perjalanan nikah nanti akhirnya diuji. Nah, yang harus kita terima, ya, kita berdamai dengan diri, mungkin kondisi rumah tangga kita, ya, bisa dibilang mungkin tidak begitu baik, karena mungkin kadang orang bilang salah pilih, salah memilih, tapi Tuhan bisa ubah, ya, berpadan dengan keadaanmu, dikatakan dalam Alkitab, selama engkau dipanggil berpadanlah dengan keadaanmu. Ya, berdamai dengan diri sendiri, dengan kekurangan kita, rumah tangga kita, dan juga kita harus berdamai dengan akibat dari dosa kita. Nah, itu yang ketiga.
Ya, yang pertama kekurangan kita. Ya, yang kedua rumah tangga kita. Mungkin kita dilahirkan di keluarga yang bukan sultan ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat di Instagram ada banyak sekali ilustrasi. Ya, ketika anak itu lahir, ketika dilahirkan di keluarga yang kaya raya, anak itu bukan menangis, malah tersenyum. Itu di kisah-kisah dunia maya. Tapi ketika tahu ini di tempat keluarga yang tidak baik, dia menangis. Nah, banyak orang, saya pernah menemukan dia berkata, ya, dia menyesal dan bingung mengapa saya dilahirkan dengan keluarga yang tidak baik-baik saja. Ya, bapaknya meninggalkan dia, bahkan dia dengan bapaknya itu sampai akhir kehidupan bapaknya, dia sampai tidak memiliki hubungan yang baik. Ya, dalam serba kekurangan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus juga menerima kenyataan kalau ada sesuatu terjadi akibat dari dosa. Ya, dan yang kita harus berdamai, yang keempat adalah kalau sudah ada ketetapan dari Tuhan. Ya, ketetapan ini tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Ya, di mana kita dilahirkan, kapan kita mati, itu ketetapan dari Tuhan, tidak bisa kita ganggu gugat. Ya, ketentuan dari Tuhan. Ketetapan adalah ketentuan dari Tuhan yang harus kita lewati dan tidak bisa kita hindari. Itu ketetapan. Ya, jadi ketetapan kalau sudah Tuhan tetapkan begini begitu, kita harus menerima. Tidak memaksa kehendak diri kita. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita. Ya, kenyataan hidup kadang-kadang anak-anak itu sudah dibebankan tanggung jawab. Ya, makanya ada istilah anak itu menjadi tulang punggung. Bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita damaikan? Yang pertama dengan diri kita, ya, mengenai kenyataan, kita harus mengakui kenyataan dan keadaan yang ada, dan kita bisa menerima dengan ikhlas. Tetapi jangan lupa, kita harus bersyukur. Kadang-kadang kita bisa menerima, tetapi tidak ikhlas, ya, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya seperti itu? Nah, kalau orang bisa menerima keadaan, bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa juga akhirnya diperdamaikan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, kita lihat tanda orang yang benar. Tadi dikatakan dia bisa saling mengaku dosa, saling mengampuni. Dan yang kedua, orang benar dia punya ciri di sini dikatakan bisa saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kadang-kadang yang didoakan hanya kepentingan kita. Ya, kebutuhan kita. Kita jarang, bahkan mungkin sering lupa mendoakan orang lain. Ya. Yang paling dekat saja. Ya, anak kita doakan. Orang tua kita doakan. Mengenai karirnya boleh, tetapi yang paling penting daripada itu keselamatan. Buat apa karir bagus tetapi tidak ada keselamatan dalam dirinya? Itu yang paling penting. Ya, kalau kita sudah melihat apa yang kita doakan itu selamat, kita akan berbahagia. Jadi saling mendoakan artinya kita menjadi kehidupan yang bisa saling menguatkan dan menopang, menjadi terang dan garam. Nah, kita lihat mengapa kita harus berdamai. Ya,
Matius 5 ayat 23 sampai 25. Matius 23. Ya, kita kembali mengapa doa orang yang benar diawali dengan perdamaian. Matius 5 ayat 23. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, puji Tuhan, ini ayat yang mungkin sudah sering kita baca tetapi sering kita lupakan. Ya, kita lihat kembali, kalau kita pergi ke mezbah dan ingin mempersembahkan persembahan, dan jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu. Ya, di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, jadi kalau doa itu sering kita cukup berapa lama waktunya, ya, berapa banyak kita berdoa, seberapa tekun kita berdoa, itu memang baik sekali. Tetapi ya memang ada orang sabar dalam berdoa sambil menunggu waktu Tuhan, itu memang bagus. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, ternyata yang utama yang harus kita perhatikan hubungan kita dengan sesama. Ya. Terutama di sini dikatakan saudara. Saudara. Ya, saudara itu artinya di sini bisa disebut yang paling dekat adalah dengan kita siapa? Ya, anak kita yang berumah tangga, suami istri. Harus berdamai. Harus berdamai. Harus punya hubungan, tadi dikatakan Philadelphia, ada kasih mesra. Sesama istri, sama suami. Ya, saya kemarin mencatat ya, ternyata melihat ternyata banyak yang menggugat biasanya itu perempuan, yang menalah kalau sebahasa sini ya laki-laki. Lebih banyak ternyata yang mau cerai itu bukan laki-laki, perempuan. Karena memang ya, karena suaminya. Mungkin suaminya jahat, selingkuh, mungkin tidak punya uang, tidak tanggung jawab. Ya, banyak hal-hal ya, faktor-faktornya. Ada KDRT karena banyak macam-macamnya. Ya, yang mengugat laki-laki itu lebih sedikit. Ternyata ya perempuan lebih banyak. Nah, kita diajar oleh Tuhan supaya kita di sini pergi. Ya, bukan menunggu, tetapi pergi. Jadi kalau orang sudah dikerjakan oleh firman Tuhan, dia tidak menunggu. Banyak orang ketika ada masalah, ya tunggu supaya orang yang punya masalah ini datang. Ya, dalam Alkitab dikatakan pergilah. Ya, pergilah kepada samamu. Jadi aktif. Jadi bagaimana cara kita berdamai? Pergi. Jadi bukan menunggu. Setelah hubungan kita baik dengan sesama, baru hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini diukur di sini dikatakan tentang mezbah. Nah, dalam
tabernakel, mesbah itu ada di 2 tempat, di halaman dan juga di ruang suci. Ya, tapi di sini mesbah ini lebih kepada yang di halaman. Ya. Karena di sini mengenai penyembahan. Ya. Jadi mengaku dosa kepada Tuhan itu seperti vertikal ya, garis lurus ke atas. Ya, kalau dengan sama horizontal. Nah, kalau sudah diampuni, dikatakan jangan berbuat lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, kejadian beberapa bulan ini viral lah, begitu viral. Jadi ada seorang laki-laki, dia sudah ketangkap dulu narkoba. Ya, awal tahun lalu ketangkap narkoba, sudah bebas, baru 2 bulan ketangkap lagi. Ya. Sebelum ketangkap dia di media sosial ya sering sekali bilang saya mau berubah. Saya pastikan kepada istri saya berubah. Akhirnya ketangkap yang ketiga kali. Nah, jadi kalau sudah berbuat diampuni, jangan berbuat lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, akhirnya terjadilah yang lebih buruk. Nah, jadi jangan kita seperti Akan. Akan ini boleh kita lihat. Jadi Akan ini dia mengaku dosa tetapi sudah terjepit. Ya, nilai pertobatannya ini dikatakan di sini hampir nyaris tidak ada. Ya, Yosua 7 ayat yang pertama. Ya, dia memang mengaku. Tetapi sebenarnya ada sebenarnya sebelum Akan mengaku dia belum sebelum disudutkan Akan ini belum mengaku. Boleh kita lihat di Yosua 7 ayat yang pertama. Dosa dan hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya. Karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, lalu Yosua menyuruh orang dari Yeriko, dan di sana kita lihat di ayat yang boleh ya. Ayat 5. Terjadi kekalahan sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu. Ya, amat sangat. Nah, beginilah kalau ada dosa itu membuat kita nanti tawar hati. Ya, begitu juga Israel, ada dosa sedikit saja. Padahal untuk melawan pasukan yang begitu hebat, Israel bisa menang. Tetapi dalam menghadapi Ai ini kota yang sangat kecil sekali. Ya, makanya Israel dengan gampang sudah bawa saja sedikit dari prajurit kita untuk mengalahkan. Ya. Bawa sedikit saja, tetapi kita lihat terjadi kekalahan. Karena ada dosa dari Akan ini. Dan ayatnya ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Ya, dibayangkan sampai petang hari Yosua mengoyakkan. Mengapa Tuhan ini bisa terjadi? Dengan pasukan yang sedikit ya bisa mengalahkan begitu banyak. Tapi ini
lawan kita begitu kecil, tetapi bisa kalah. Ya. Yosua pun mengalahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Nah, jadi banyak orang itu kalah bukan karena dosa, karena masalah yang besar ternyata ya. Tapi banyak orang itu kalah karena masalah yang kecil. Ya, orang punya masalah besar biasanya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin diberi penyakit ya yang mustahil sembuh misalnya. Kadang-kadang kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi coba kalau kita diberi penyakit batuk saja. Ya, malah kita kadang-kadang doa pun kepada Tuhan bisa lupa. Wah, ini penyakit bisalah sembuh lah. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi penyakit besar bisa dekat dengan Tuhan, tapi ketika menghadapi penyakit kecil malah kita berleha-leha. Ya. Tidak jaga-jaga. Ya, ini menunjuk juga banyak orang ketika ditujukan masalah besar, dia dengan sekuat tenaga, dia dekat dengan Tuhan. Ketika dihadapi dengan masalah kecil, tidak bersama dengan Tuhan. Akhirnya menderita kekalahan. Malah dari masalah yang kecil membuat dia kecewa. Ya. Masalah kecil apa? Uang. Ya, banyak orang kecewa dengan saudaranya karena ya. Ya, boleh kita lihat di ayat yang selanjutnya. Dan berkatalah Yosua, ya, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Bayangkan Yosua sampai tawar hati. Ya, ngapain Tuhan, lebih baik saya ke Mesir. Itu dikatakan oleh orang-orang Israel waktu ingin melewati laut Teberau. Ya. Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan, lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Teruskan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ya, boleh ayat yang 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Nah, makanya banyak orang itu datang kepada Tuhan, walaupun sujud sekalipun dia salah berdoa seperti Yosua. Ya, karena kalah. Kalau orang sudah kalah, ucapannya pun tawar hati, tidak semangat. Hati-hati datang kepada Tuhan kadang-kadang seperti Yosua. Tuhan. Tuhan. Seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Walaupun dalam keadaan tawar hati, tapi Tuhan lebih dahulu memberitahukan apa dosa dari orang Israel. Ya, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku. Ayat 11. Ya, ayat yang selanjutnya yang ke-16 saja. Ini setelah Tuhan berfirman, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Nah, setelah Israel difirmankan oleh Tuhan dan setelah mereka berkumpul, akan ini belum mengaku. Ya, setelah dikumpulkan dari suku demi suku Yehuda, harusnya akan ini sudah menyadari, wah nih dari bagian suku saya. Ya, tapi akan tidak mengakui. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, didapati kaum Jerah. Jadi ada kesempatan ini banyak sekali. Pertama, ketika dikumpulkan orang Israel, akan tidak mengaku. Yang kedua, ketika dikumpulkan Yehuda, akan tidak mengaku. Yang ketiga, maka didapatinya kaum Jerah. Ketiga nih ya. Kaum Jerah. Ya, kalau sekarang mungkin ya dari
Kalau pamli Batak ini dari Siagian misalnya. Dari Siagian sudah ditunjuk ya, dari Jerah. Kemudian didapatilah Jabdi. Ya, Jabdi ini sudah masuk dalam keluarga. Ya, keluarga Yakobus Siagian misalnya. Ya, itu akan belum ngaku juga. Dan setelah dimasukkan satu keluarga, dipilih satu keluarga, baru didapati Akan. Jadi sudah 5 kesempatan Akan ini tidak mau mengaku. Nah, begitulah orang yang keras hati. Diberi kesempatan sampai 5 kali dia tidak mengaku. Baru sudah disudutkan. Didapatilah Akan. Di ayat yang ke-18, ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka 5 kali kesempatan, maka seorang demi seorang, ya, ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan, ya, bin Karmi, bin Jabdi, bin Jerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua, ya, setelah didapati Akan pun, Akan belum mengaku, ya, sebenarnya harusnya mengaku. Baru setelah ditanya, barulah Akan mengaku. Anakku, hormatilah Tuhan, ya, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanmu. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, membukarnya. Dan ayat yang ke-24, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Jerah dan perak, jubah emasnya, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaan, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Nah, inilah lembah kesengsaraan. Jadi lembah Akor itu lembah kesengsaraan. Ya, mengapa? Karena banyak orang tidak mau berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilemparinya dengan batu. Sudah itu didirikannya suatu timunan batu yang besar dan yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Nah, lembah kebinasaan, lembah air mata. Nah, mungkin kita mau belajar sekarang dari Akan. Jangan sampai terjadi 5 kesempatan sudah Tuhan berikan, tetapi Akan tidak mengambil kesempatan itu untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, jadi mezbah itu untuk sekarang menuju kepada salib Kristus. Ya. Jadi kalau kita tidak mau berdamai dan kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, ya, kita tidak akan melihat korban Kristus yang begitu nyata di dalam diri kita. Dan kalau orang tidak mau berdamai, tidak ada kuasa dari pendamaian. Ya. Karena kalau orang tidak mengalami pendamaian, dia tidak merasakan pelayanan imam besar. Nah, pelayanan imam besar kita tahu bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dia sebagai imam besar, dia tahu segala kelemahan kita. Bahkan
turut menanggung segala kelemahan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus segera berdamai dengan sesama dan dengan Tuhan? Kadang-kadang kita berdamai ini ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda sebenarnya. Yang pertama, mengapa kita harus segera berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Yang pertama, supaya jangan ada kesempatan bagi iblis. Ya. Efesus 4 ayat 26, ayat terakhir. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-26. Ya, beberapa ayat terakhir lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, kalau firman Tuhan katakan, selesaikan pada hari itu juga. Ya, kalau ada sesuatu di tengah-tengah kita, saudara, mungkin teman satu persekutuan, apalagi teman satu pewaris kerajaan sorga, ya, suami istri. Ya, kita tuh sebagai suami dan istri itu teman sebagai pewaris kerajaan sorga. Oh, bahagia sekali kalau kita dengan suami atau istri sama-sama teman pewaris kerajaan sorga. Sama-sama mendapat keselamatan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini iblis ini dia akan mencari waktu yang sangat tepat, dan waktu yang sangat tepat untuk iblis itu berkuasa ketika kita ada pertikaian dengan saudara kita, ya, dengan suami dan istri, ya, mulai dari di sini dikatakan amarah. Ya. Amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran. Ya, marah emosi. Ya, marah di sini juga bisa nanti mengambil kesempatan itu kalau kita berbuat dosa dengan ucapan. Nah, itu amarah yang membuat iblis itu bisa mengeluarkan banyak, ya, jurus-jurusnya yang begitu hebat, memecah belahkan. Ya, jadi iblis ini akan membuat rumah tangga atau hubungan kita semakin rusak. Ya, ingat sifat dari iblis itu perusak dari awalnya. Ingat ya. Sahabat si perusak, jangan menjadi sahabat si perusak. Boleh kita lihat dulu sebentar. Ya. Ada di Amsal, sebentar. Amsal 28 ayat 24. Ya, ini antara orang tua dengan anak. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Si perusak itu iblis. Ya. Sahabat, boleh dilihat lagi di dalam Amsal 18 ayat 9. Ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, menunda-nunda waktu, yaitu sahabat si perusak. Nah, jadi iblis ini sifatnya merusak. Ya, mengapa kita harus segera berdamai supaya jangan iblis itu mengambil kesempatan yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah supaya jangan timbul akar pahit. Nah, mengapa banyak orang punya akar pahit? Karena tidak segera didamaikan. Betul ya?
Coba kalau segera didamaikan pada hari itu juga, tidak akan ada akar pahit. Ya, puji Tuhan sampai hari ini lah ya, sampai hari ini ya tidak ada dalam diri saya itu akar pahit. Ya, makanya yang membuat akar pahit biasanya antara suami atau istri, antara saudara. Kalau saudara jauh biasanya ya biarin saja lah ya. Tapi saudara dekat, ya masih kakak, masih adik, ini akar pahit. Ya, semakin dekat hubungan kita, semakin bisa memahitkan kehidupan kita kalau ada pertikaian. Ya, jadi segeralah berdamai dengan saudaramu. Ya, jangan dengan musuhmu ya. Kita tidak ada musuh, dengan saudaramu. Ya. Ibrani 12 ayat 15 ayat terakhir saja. Supaya jangan timbul akar pahitnya. Akar pahit ini yang menimbulkan kerusuhan. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang boleh kita baca bersama-sama. Di garis bawahi ya, kalau punya Alkitab sekarang ditempel ya di pikiran kita sekarang. Diingat. Baca bersama-sama di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, jadi akar pahit ini punya dampak. Yang pertama, menimbulkan kerusuhan. Ya, dikatakan di sini menimbulkan kerusuhan. Yang kedua, mencemarkan banyak orang. Ya, menimbulkan kerusuhan dan yang sebentar, yang membuat banyak orang cemar. Ya, makanya banyak orang ketika menghadapi orang yang semacam ini, bukan saja dirinya yang berbuat dosa, bahkan bisa menimbulkan banyak dosa bagi banyak orang. Ya, jadi menimbulkan kerusuhan ini menimbulkan masalah saja gitu ya, lebih gampang menimbulkan masalah. Dalam satu keluarga tidak perlu semuanya orang bermasalah. Cukup satu saja orang bermasalah sudah menjadi masalah di keluarga. Ya, betul tidak ya? Ya. Tidak perlu satu keluarga, cukup satu orang saja. Ya. Mencemari ini juga artinya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Awalnya dia tidak kelihatan atau dia tidak dianggap berbahaya, tetapi kemudian hari dapat merusak, ya, merusak ya dari jemaat, merusak dari keluarga. Makanya tidak heran waktu saya di banyak kesaksian dari orang-orang di penjara sana. Ya, ada orang yang tidak mau datang karena malu. Ada satu orang yang masih 26 tahun. Saya kenal waktu di tempat pendaftaran dengan ibunya. Dia baru masuk kalau saya tidak salah ya, baru masuk. Saya tanya, siapa yang di dalam ibu? Anak saya. Kenapa? Ibu anaknya. Langsung dia saya tanya saja sudah mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata dia. Walaupun tidak kenal dengan saya. Ya, dengan anaknya. Ada apa ibu? Anak saya membunuh. Siapa yang dibunuh? Istrinya sendiri.
Ya kenapa? Dia bilang, ya karena ada hubungan tidak baik, akhirnya pisah, belum cerai. Akhirnya istrinya itu jalan dengan laki-laki lain. Cemburu dia, bayangkan istrinya itu ketika di rumah mertuanya, dihabisi dengan pisau, sampai ibunya ini melihat mantunya mati di tangannya sendiri. Nah, begitulah mengerikannya. Ya, akar pahit. Ya, akar pahit. Ya, harus diselesaikan makanya. Supaya jangan terjadi kerusuhan dan mencemari banyak orang. Nah, oleh sebab itu segeralah pergi kepada saudara kita. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan untuk menjadi perusak, ya. Sampai jangan akhirnya iblis itu menimbulkan dalam diri kita akar yang pahit. Demikian firman Tuhan. Segeralah kita kalau ada sesuatu berdamailah dengan saudara kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Segeralah berdamai dengan mertua, dengan mantu, berdamai. Ya, berdamai. Supaya mesbah yang kita dirikan menjadi mesbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh kita nyanyikan lagu tadi, ya, atau ya boleh lagu ini saja. Ya, siapa dapat memisahkanku? Ya, kita itu sebagai domba sembelihan, siap rela berkorban. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk depan.
pula jatuh lagi. Tapi dia tetap mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu mari kita mau bertobat, kita baharui diri kita. Roh Kudus sanggup memperbaharui kita menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan yang lama, mengenakan manusia yang baru, penuh dengan sukacita dan kebenaran dari Allah. Jangan biarkan iblis menipu kita. Iblis berkata, tidak apa-apa hidup dalam dosa, gak usah akui dosa. Tidak perlu berdoa, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu beribadah. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Panggil nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, sehingga Roh Kudus akan menaungi kita, kasih Allah melingkupi kita. Mari, jika kita merasa hidup ini penuh pergumulan, menghadapi jalan buntu, semakin hari semakin sukar, semakin sulit nampak. Bahkan orang sudah mulai meninggalkan kita, menjauh dari kita. Kita seperti seorang diri berjuang. Kita sedih, kita menangis. Hari ini Tuhan mau mengambil alih semua pergumulan, dan Dia mau menyertai engkau sampai semua pergumulanmu, persoalanmu Tuhan selesaikan semua. Tuhan bereskan semua. Dia sanggup. Jangan kecilkan kuasa, jangan kecilkan kuasa. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada. Sekarang Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada menumpangkan tangan padamu, membuka jalan bagimu, menyembuhkan penyakitmu, memberi petunjuk kepadamu supaya kau tidak tersesat. Dia ada sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau ada di antara kami untuk menjadi penolong bagi kami. Jangan seorang di antara kami yang Kau lewatkan. Bahkan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, yang menghadapi pergumulan hidup, rumah tangga, orang tua, anak, mantu, cucu, dan orang-orang di sekitar kami yang membuat ulah dan masalah. Hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami bawa semua. Tolonglah bereskan semua. Perdamaikanlah kami dengan semua orang. Biarlah kami menikmati hari ini penyelesaian dari pergumulan hidup kami. Allah Maha Kuasa menyelesaikan. Firman-Mu berkata, dari dalam gelap terbitlah terang. Dari kegelapan hidup kami akan terbit masa depan yang terang bagi kami. Masa depan yang jelas, bukan meraba-raba, tapi kami berjalan dalam terang Tuhan sampai kota terang, kota idaman, Yerusalem baru, kota mempelai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu, kita jalankan sekali persembahan. Ya, jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Ya, jujurlah dan percaya.
pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawa mujizat. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawa mujizat, membawa mujizat. Jujur tulus seperti merpati membawa mujizat. Mujizat nasihat sebesar apapun pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, mujizat itu selalu ada pada kita, ya. Sebagai waktu jemaat, hari Selasa kita ada doa 6:30 di sini. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab, kitab Wahyu di Bandung. Kemudian hari Sabtu remaja muda jam 6:30. Minggu kita kembali ibadah seperti biasa, ya. Kita bagi berdiri, kita doakan yang kurang sehat. Ya, kita doakan Maher, ya, Karen, Ibu Lydia, Mama dari Ibu Lydia, ya, Opu Romando yang perempuan, Samuel Rizky, Ibu Diana, Bapak Paulus Elkana, anak sekolah minggu yang berulang tahun, Tuhan berkati, ya. Ya, kalau ada yang berulang tahun di bulan Januari 2, oh udah, ya, ya. Kita doakan yang sakit, ya. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat Maher, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Karen juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Sis Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Mama dari Bu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opo Romando yang perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Samuel Rizky juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Diana juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bapak Paulus juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami berdoa juga buat mereka yang tidak disebut namanya, namun mereka memerlukan dukungan doa. Yang mengikuti secara online, biarlah kau tumpahkan tangan-Mu Tuhan.
Jamahlah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, firman Allah disampaikan, menyembuhkan engkau. Doa yang dipanjatkan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak mau pulang, dan minggu ini biarlah mereka hidup bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Buatlah mereka berhasil dalam studi mereka, berhasil pekerjaan usaha mereka berhasil. Semua bersama Tuhan kami pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan pusat juga berkati dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kecamatan berkati, kepala desa dan lurah berkati, RW dan juga RT Tuhan berkati semua, bahkan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan berkati. Negara-negara yang sedang konflik kami doakan, sadarkan mereka, peperangan hanya membawa penderitaan, kehancuran, kematian. Tapi kalau kami rela berdamai, maka berkat Tuhan akan turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Biarlah setiap rumah tangga kami merasakan kasih sayangmu, damai sejahteramu, pelayanan imamat Tuhan ada pada keluarga kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Anak Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, Tuhan beserta.